Ya kalau lagi lomba-lomba besar itu suasana di kolam tuh emang beda. Ada dupa, ada kopi. Oh, ada gitu? Ada sampai gitu. Oh. Mungkin antara pemancing sama-sama pakai itu jadi adu kuat. Wih, sedap. Ada perang mistis di kolam-kolam Galatama itu. Halo Sobat Angler, jumpa lagi dengan saya. Jadi kali ini saya dapat undangan dari Bapak Ali. Saya sekarang lagi ada di Telaga Mina. Ini sebenarnya sekarang PSBB, ini pemancingan sebenarnya sekarang di close. Tidak boleh untuk umum, tapi karena saya diundang ini pribadi, jadi nggak ada orang nih. Jadi aman lah. Kita tetap melakukan protokol kesehatan, kita tetap ikuti. Jadi ini nggak dibuka untuk umum. Nah, sekarang saya bersama Bapak Ali. Siapa sih pemancing yang biasa tanding di Galatama nggak kenal Bapak Ali ini? Sekarang saya mau tanya-tanya nih tentang Galatama nih sama Bapak Ali. Bali, waduh, Ya. nama ente itu udah lama saya dengar nih, Bapak Ali. Cuman saya baru ketemu sekarang. Nama itu kayaknya dari berapa tahun yang lalu saya udah mendengar. Telaga Mina itu punya Bapak Ali. Katanya termasuk salah satu pemancingan Galatama yang terbesar lah di Jakarta. Mungkin ini termasuk 5 besar yang ada di Jakarta, termasuk masuk ya? Masuk 5 besar yang ada di Jakarta nih. Ini memang pemancingan Galatama di sini. Ini apa namanya? Sebenarnya mulai tahun berapa sih, ceritanya sejarahnya gimana sih Bapak Ali? Kok bisa ada di Taman Mini itu loh? Dulu saya pertama kali mancing itu di Taman Ria, Oh, Taman Ria di Senayan. Senayan. Taman Ria. Itu mungkin tahun 87 mungkin ya. Udah lama banget itu ya. Nah, udah dari situ mancing. Terus ada satu wartawan saya ingat ya. Itu dari wartawan dari Dinas Wisata Pariwisata. Oh, pariwisata. Ngobrol-ngobrol sama saya. Saya bilang terus dinawarin tempat, ketemu bos saya dah. Bali, stop dulu. Gimana kalau kita sembari mancing? Boleh. Oh, sembari mancing deh. Nah, Jadi kita rencananya mau interview, tapi kita interviewnya di kolam. Jadi kita sembari mancing aja sekalian. bener nggak Bapak Ali gitu ya mancing? Ini kalau di kolam ini nih, nah, umpannya ini kayak gini. Jadi dia pakai karet, pakai bom, di bawahnya ini baru umpan ya. Nah, ini saya mancing sama ownernya nih. Jadi yang pertama tuh Bapak Ali Cup ya. Pak Balika itu pertama kali adanya ya di Taman Ria sebetulnya. Wih. Jadi benar Bapak Ali kalau gitu. Bener Bapak Ali ya. Wih, bener. Sorry. Enggak. Iya. Saya gulung nggak nih itu punya? Enggak usah. Wih. Emang nggak salah lah. Emang saya nggak salah nih mancing ini, memang ikannya memang kan udah kenal nih sama yang punya nih. Wih, mantap. Wih, warnanya keren banget. Nah, di situ ada wartawan dari Dinas Pariwisata. Hobinya juga mancing. Saya masih ikut tuh namanya. Udah terus ketemu sama dia ngobrol. Mau tempat, dia bilang. Waduh, kalau bukan yang punya mancing nggak dapet deh. Mau tempat lokasi. Bilang boleh di Taman Mini, boleh. Oh. Kebetulan dia ada teman di sini gitu ya. Udah saya dibawa sini, saya cari. Oh ya ini boleh. Oh, dari wartawan Dinas Pariwisata itu Ya, yang mengarahkan ke sini ya. Pak Pujo Basuki namanya, saya masih ingat. Itu tokoh senior itu ya. Formasi dulu tuh Pak. Ya betul, Pak Pujo itu. Nah, akhirnya terjalin lah di sini tempat. Kebetulan tempat ini juga sebetulnya tempat tanda hujan gitu ya. Oh, tak ada hujan. Nah, jadi kita manfaatkan
patin inilah. Itu tahun 90, pembangunan 97. Oh, ini awalnya 97 ya. Pembukaan 98. Ini berapa hektar, Pak? Ini kalau kolamnya aja 1 hektar. Kalau luas lahan kurang lebih 2 hektar lebih lah. Sama parkirannya. Ini di sini ini ada berapa lapak semuanya, Pak? Semua sini 90 lapak. Dari sini kelebihannya lapaknya, 1 lapak tuh ukurannya 4 meter. 1 lapak 4 meter. Jadi ini karena kita, waduh, targetnya kayak narik marlin. Apa namanya, karena kita interview jadi kita jarang dekat-dekat. Tapi sebenarnya kalau mau punya mancing, jarak antara pemancing sama pemancing berapa 4 meter, meter. Pak? 4 meter. 4 meter. Asli. Jadi sebenarnya ini udah memenuhi syarat dari apa namanya, jarak antara pemancing sudah benar-benar aman di sini. 4 meter. Dan ada 90 lapak. Terus ikan yang terbesar di sini ini berapa kilo sekarang, Pak? Terakhir ini yang terbesar 14 kilo. 14 kilo. 14,4. Ya. Galatama itu kebanyakan kok ikannya yang diperebutkan kok ikan mas ya? Ikan mas itu bisa dibina. Dia bisa dibina melalui umpan. Jadi keahlian umpan. Jadi kalau ramuan umpan sama kepintaran mancing juga, dia baru bisa dibina untuk ikan itu makan. Oh, jadi gini. Jadi ada seninya, ada ininya ya. Kalau ikan lain mungkin kayak semacam ikan patin, umpan apa aja dia makan. Oh. Nah kalau ikan mas bisa dia makan sekali 2 kali hilang, stop. Udah nggak dapat lagi. Oh, kesulitannya tinggi. Ya, kesulitannya tinggi. Oh, jadi saya juga baru tahu sekarang. Jadi kenapa di Galatama itu kebanyakan pakai ikan mas, karena sebenarnya ikan mas ini tergantung juga kepintaran para pemancingnya meramu umpannya itu. Kesulitannya tinggi. Kalau mamanya ikan bawal atau ikan patin, umpan apa aja pasti disamber. Di sini yang tidak dibolehkan apa, Pak? Tidak dibolehkan mie, singkong, terus sama apa namanya? Esen boleh, Pak? Esen boleh. Yang utama yang nggak boleh itu ya singkong sama mie. Kalau cacing? Cacing nggak boleh. Oh, cacing nggak boleh. Nggak boleh. Oh. Karena itu takut membawa virus penyakit, ya, Pak ya? bakal kena ke ikan. Itu pun juga berdasarkan pengalaman lah, berapa kali kita ini mungkin 10 tahun baru kita tahu, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Iya, iya. Kalau di Telaga Mina sendiri, Pak, sebenarnya boleh nggak kita tahu, Pak? Mungkin ada orang itu Telaga Mina tuh itu kayaknya kalau dapat hadiahnya juga lumayan, tapi bayarnya juga lumayan. Ada pertanyaan gitu ke saya. Kalau tiket kita nggak bicara tiket hadiah aja lah. Iya, iya. Ada yang pernah terbesar itu kita villa. Maksudnya gimana? 1 unit villa. Hadiahnya? Hadiahnya. Wih, pecinta mancing Galatama itu masih rame aja, Pak ya? Masih. Peminatnya masih Modal banyak. ya. Modal. Banyak timbul yang baru juga. Hmm. Banyak juga. Regenerasi lah. Tapi sekarang ini kalangannya lebih banyak orang yang maksudnya anak muda atau orang-orang yang sudah mapan. Campur ya, ada yang muda, ada yang ini, ada yang perempuan, suami istri bareng. Oh, keluarga jadi ada. suami istri ikut suami mancing. istri mancing memang dia berdua, hobinya mancing. Waduh, Di enak sini banget. ada 5 orang. Oh, lima orang pasangan 5 pasangan. rutin suka Ya. kesini. Wih, hebat. Saya dengar itu betul apa tidak? Jadi kalau di pemancingan Galatama itu banyak orang-orang yang istilahnya gini, dia pergi ke orang pintar, minta mohon supaya menang gitu-gitu. Gimana kira-kira? Ada. Ya, Ada. gimana tuh ceritanya, Pak? Ya kalau lagi lomba-lomba besar itu suasana di kolam tuh emang beda.
Jadi suasananya tuh terutama kayak di ikan ya. Yang biasa makan jadi bisa sulit makannya. Mungkin antara pemancing sama-sama pakai itu jadi adu kuat. Wih, sedap. Yang kena akibatnya kita yang punya kolam, ikannya nggak makan. Oh. Jadi ternyata ya di kolam itu pemancingan terutama karena ini sebenarnya kompetisi. Jadi memang banyak orang-orang pemancing-pemancing dia minta restu lah ke orang-orang pintar. Jadi sebenarnya di sini kadang-kadang di kolam tuh kalau menurut Bapak Ali ada suasana-suasana yang lain gitu, yang mistis gitu ya. Ada. Jadi yang tadinya ikan biasanya makan jadi kurang makan gitu. Ya, saling tarik menarik. Jadi kalau saya lihat, Adu kuat. adu kuat. Oh, adu kuat orang pinter sampai yang di belakangnya. Nah, itu berantem di tengah kolam mungkin. Jadi ikannya nggak mau makan. Bayangin tuh, ada perang mistis di kolam-kolam Galatama itu. Karena dimanapun juga begitu. Kalau di kadang-kadang memang orang kadang-kadang kalau punya pemancing di laut juga, lu udah minta doa restu nggak sama si ini dan segala macam. Kalau karena ini sebenarnya kompetisi dan hadiahnya menarik, jadi dia terpaksa harus melakukan itu. Oh gitu ya. Orangnya tuh apa itu aja tuh? Hampir rata-rata itu aja. Iya. Yang udah terbiasa ya, yang yakin dengan itu dia. Kalau yang enggak ya biasa aja dia gitu. Kadang-kadang yang udah biasa itu dia datang pagi kayak semacam saya lihat kayaknya dekat mesin kok ada dupa, ada kopi. Oh, ada gitu? Ada sampai gitu. Wih, itu disuruh dukunnya kali taruh gini biar dapat sampai segitunya loh. Wih, luar biasa. Yang biasa menang itu apa semua begitu atau banyak juga yang murni? Murni banyak. Yang lebih, murni banyak. Lebih banyak murni. Lebih Itu banyak orang-orang murni. yang nggak yakin ya? Ya, yang kurang yakin mau coba. Saya tanya, kamu mau ngapain pakai itu umpamanya? Mau nyari hadiahnya apa-apa? Enggak, mau rebut Babali Cup-nya. Dia mau pegang piala Babali Cup-nya aja. Oh, ini biasanya terjadi kalau mamanya ada perebutan piala Baba Ali. Jadi di rumah itu ada kebanggaan tersendiri lah, ada trofi di rumah dipajang. Mungkin lain kali datang ke saya lah, saya kasih tahu bacaannya lah. Saya ngerti kok bacaannya, ABC doang. Kita mesti yakin lah sama yang di atas. Tapi ya karena memang udah kebiasaan mereka gitu ya. Tapi ya itu dia mungkin. Terus katanya itu ada orang yang dia pokoknya kalau datang dia menang mulu sampai dibilang udah deh lu gak usah mancing di sini, lu pulang aja deh, gue kasih duit, lu gak usah mancing sini karena orang-orang biasanya kalau lo ikut lain-lain kagak mau ikut, ada nggak gitu? Ada dulu pasti tahun 80-an ada ya. Kan kita lihat dia sering juara, kita lihat dia juara benar nggak. Kalau dia benar kita anggap sah, nggak bisa dikeluarin gitu. Iya iya. Kalau Punya hak ya. dia punya hak, dia bayar sama. Kecuali kalau dia nggak benar, saya suruh keluar. Saya suruh keluar. Gitu. Itu Bantuan ilmu-ilmu begitu nggak? Enggak. Nggak. Biasanya yang dilanggar umpan. Oh, umpan. Yang tidak diperbolehkan dia pakai. Oh, jadi larangan pakai umpan yang dia langgar ya? Ya. Jadi teman-temannya Pak, wah lumayan. Ikan baru. Oh, ikan baru ini. Sehat ya. Bapak Ali sendiri memang hobi mancing sebenarnya. Hobi. Dari dulu. Memang hobi. Hobi mancing. Hobi mancing. Mancing di air tawar tapi ya. Air tawar. Dari dulu ya. Dari tahun 80-an lah. Oh. Jadi Bapak Ali ini sebenarnya juga hobi mancing, bukan cuman bisnis di pemancingan, tapi memang orang yang hobi. Jadi sebenarnya orang yang mengelola pemancingan itu memang sebaiknya orang yang hobi mancing. Jadi dia tahu. Jangan kalau umpamanya cuman cuman bisnis saja tapi nggak hobi mancing, saya rasa ya nggak bisa merasakan lah soulnya tuh, jiwanya pemancing itu nggak bisa merasakan. Iya. Itu emang kuat itu. Iya ya. Kuat. Itu berhubungan erat ya. Berhubungan sekali itu. Jadi Bali bisa ngerasakan, wah ini kalau caranya gini nih pasti orang-orang nggak suka. Karena kita pemancing, kita tahu ya. Kita tahu. Kalau Bali sendiri ada nggak kiat-kiat yang, oh ini orang
Ya, susah jadi juara, dia cara mancingnya kayak gitu. Ya sebenarnya mancing itu ya sebenarnya kesabaran. Kesabaran. Yang Tapi diutamakan sabar juga ada batasnya, Pak. Contohnya di sini kayak Ya, ada Pak? perempuan juga, ibu-ibu. Dia belum pernah mancing. Hmm. Tapi sekali mancing dia narik ikan yang baru saya lepas, ikan yang besarnya 13 kilo. Padahal itu ibu-ibu Baru belajar mancing. Jadi sebenarnya Sebetulnya kan itu kan dia coba sabar kan ditarik. Kalau kita kan mungkin kurang sabar, tarik, gulung lagi, ganti lagi umpan. Saya perhatiin kalau perempuan lebih kalau lempar mungkin diam sabar. Nah ternyata dia sabar itu makin lama ikan itu ngumpul. Baru setelah itu dia nikmatin. Dan di sini ada ibu-ibu yang pernah juara ikan terbanyak, kalah laki-laki semua. Oh ya, ibu-ibu. Ibu-ibu. Ada nggak kira-kira, Pak? Kalau umpamanya aura gini, misalkan gini. Saya ini lagi ada masalah di rumah. Hati saya ngegrundel aja nih. Atau saya nahan sesuatu yang apa namanya? Nahan sesuatu atau hati kita nggak kita lagi emosi segala macam. Itu mempengaruhi nggak? Ngaruh. Pengaruh ya? Pengaruh. Saya sendiri pernah ngalamin. Jadi saya pernah ngalamin sendiri. Gimana tuh, Pak? Jadi ikan nggak makan, kita berasa ikan nggak makan. Terus mulai kita mancing lempar sana, lempar sini, nanti mulai ada yang nyangkut. Jadi kepengaruh kemana-mana. Sampai yang nggak biasanya putus. Jadi Nah itu jadi terus berakulasi terus. Jadi kalau mancing tuh sebaiknya memang hati kita tuh lagi Enak, nyaman, tenang ya, kita nggak punya masalah Ya. nggak ya. Jadi kalau memang kita lagi bermasalah di sini memang mempengaruhi aura kita yang Ya. keluar ya. Kecuali kita bisa kontrol diri kita sendiri. Kecuali kita bisa kontrol diri Ya. kita. Iya betul. Wah ini kita ngobrol-ngobrol tapi ikannya, tapi kayaknya bukan jumbo nih. Ya, wah, ikan baru. Baru. Selain kesabaran apa lagi kira-kira ya yang perlu? Ya, saya rasa ya itu dari sabar, dia tekun, terus juga pengaruh Kedi. Kedi itu pengaruhnya gimana? Pengaruh Kedi karena kan dia hidupnya memang udah di sini, jadi dia tahu lapak mana ikan itu makannya di titik sebelah mana. Benar. Walaupun tidak semua sering berhasil, tapi lebih banyak ianya. Karena dia kan tiap hari ya. Jadi peranan Kedi itu penting sekali ya? Cukup penting sekali. Dia tahu jam-jam berapanya. Tahu itu, kalau siang makannya sebelah sini, kalau malam makannya sebelah sini. Nah, makanya saya juga banyak bilang tuh Kedi itu perannya penting karena dia tuh kerja bertahun-tahun, dia tahu. Wah, ini dia lempar sana, itu sana banyak ikannya, dia ngerti ya. Dia tahu. Jadi kadang-kadang dia mancing bawa Kedinya. Belum tentu di sana. Dia Gitu juara. ya. Karena kayak di sana lebih tahu medannya itu. Maaf Pak, saya narik deh Pak ya. Terus kalau ini Pak, soal gimana keberhasilan kolam kita supaya kolam kita ini sebenarnya juga kolam ini Disenangin lah. ya disenangi sama orang tuh gimana ya anunya Pak? Apa namanya? Ya. Pengelolanya tuh gimana? Ya kita harus jujur sama pemancing. Kuncinya jujur ya. Harus jujur apa adanya. Kita harus jalanin, tidak pilih kasih, walaupun pemancing itu udah tiap hari kesini. Bukan berarti dia tiap hari kesini bisa minta, umpamanya saya minta lapak sini dong. Yang saya ada dispensasi ya, sama ya? Nggak ada, sama semua. Jadi Pak Ali, itu apa namanya? Di mana di kolam Galatama gini, ini juga bisa penyaluran hobi-hobi para orang-orang yang sebenarnya punya kesibukan luar biasa ya, yang dia karena kesibukan pekerjaannya, bisnisnya, dia sampai nggak sempat tapi masih disempatkan untuk mancing di kolam gini. Ada nggak yang gitu-gitu? Ada. Jadi dia punya kesibukan tapi jadwal mancing dia tetap, dia nggak mau terganggu. Ya kan, dia tetap mancing. Kadang-kadang karyawannya yang disuruh ke sini. Karyawannya? Iya. Jadi ada yang perlu ditanda tangan umpamanya. Itu ada. Jadi tanda tangan segala macam di sini? Ada. Bosnya mancing, tetap? Mancing. Tetap. Kadang-kadang ada juga yang mancing, ada pertemuannya di sini.
di kantin. Oh. Sesuai kerjaan. Jadi dia kelar ngomong, mungkin omongannya paling kan 15-30 menit. Iya, iya. Selesai dia mancing lagi. Dia bener-bener nggak mau kehilangan, nggak mau kehilangan momennya ini ya. Saya malah dulu pernah kesini, ada yang cerita nih, salah satu caddy. Dia nih bosnya nih, itu semua alat pancingnya ada di caddy-nya. Jadi dia telepon dari Surabaya. Saya mau berangkat kira-kira sampai Jakarta jam segini, saya kesini langsung pesan tiket, langsung saya mau mancing. Jadi dari airport langsung kesini, masih pakai baju pekerjaannya, masih dinasnya. Istrinya yang datang ke sini. Istrinya itu bosnya itu suaminya itu memancing langsung ke sini, bukan ke rumah, jadi istrinya yang datang ke sini. Waduh, luar biasa. Ada yang begitu, Pak? Ada Pak, ada yang kayak gitu. Jadi terakhir buat kompetisi memperebutkan Piala Baba Ali Cup itu kapan terakhir? Nah, ini rencana tahun depan kita mulai adakan lagi. Kalau trofi-trofinya tuh sekarang tuh di mana, Pak? Ada, Pak? Ada di kantor saya. Piala itu piala mungkin umurnya udah 20 tahun kali ya. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun yang lalu sudah ada kompetisi. Udah ada kompetisi Piala Tama Babali. Kalau Babali Cup dari tahun 87. Yang di Taman Ria ya? Itu. Oh, Taman Ria. Itu coba sekarang ditetapkan di sini dengan pialanya. Kalau dulu berupa coba cendramata, sekarang nggak, piala bergilir gitu. Oh, piala bergilir. Dan itu udah diperebutkan kurang lebih dari tahun 98. Muter aja tuh. Muter. Jadi rencananya kita mau lihat nih trofinya nih, trofi Piala Baba Ali Cup. Dan maaf, sebelum Baba Ali Cup yang kemarin kita ngadain lagi lomba fishing championship. Oh, fishing championship. Nah, itu di mana? Di sini. Bedanya apa? Bedanya itu kita cepat. Jadi pialanya itu setahun kita bisa buat 3 kali. Setahun 3 kali itu kita memperebutkan piala fishing championship dengan bentuknya pun beda, berupa bukan piala ikan tapi sabuk. Oh, seperti kayak UFC. Kayak tinju itu ya. Piala-pialanya nih, ini piala-piala yang pernah diperebutkan nih. Piala bergilir lomba mancing induk Baba Ali Cup. Piala bergilir lomba mancing total Baba Ali Cup. Nah, ini nih Yang terbaru. Ini yang terbaru nih. Baba Ali Fishing Champion. Wih, udah kayak anu aja nih. Tinju aja nih. Ini masuk final, Pak. Kalau ini diperebutkan jadi orang masuk final dulu. Oh, final? Jadi diambil setiap minggu ada lomba, diambil berapa 6 minggu? Enam orang sampai terkumpul 60 orang. Wow. Kurang lebih 3 bulan. Nah, ketemu finalnya. Wow, jadi ini pakai seleksi. 10 kali seleksi, jumlah 60 baru kompetisi. Dapatnya ini nih. Nih, piala-pialanya. Pokoknya Baba Ali mesti cobain nih. Para penggemar Kalatama nih cobain nih. Mancing di sini. Terima kasih Baba Ali. Oke. Terima kasih sahabat angler telah melihat tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan like. Apabila ada pertanyaan ke pemancingan Baba Ali, boleh isi komentar di bawah ini. Nanti akan saya sampaikan ke Baba Ali. Salam sehat dari kolam pancing.